Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan campedak di Bu Hajah Yoyo. Salamnya kurang kompak dan kurang heboh. Masih pada lemes, masih laleles, kayak yang belum dibagi jomet sama panitia. Udah dibagi jomet belum? Pantesan entong leles ya Bu ya, karena ibu-ibu itu nggak suka yang namanya leles. Resep nu kumaha atuh ibu-ibu? Horas kecil heras mah bobogaan bapakna budak ari keur hirup. Jawab salam mah bukan heras tapi kenceng sanes heras. Dok yang kenceng jawab salamnya, yang kompak, yang heboh. Siapapun nanti yang jawab salam ustadznya kenceng, heboh, kompak, serempak, ikhlas hatinya sama Allah, ustadz doain sing banyak duitnya. Yang jawab salam ustadz nanti kedua kompak, serempak, ikhlas hatinya sama Allah, ustadz doain siapapun yang jawab bisa ibadah ke tanah suci Mekah. Yang jawab salam ustadz nanti yang kedua anu tari kompak dan ikhlas hatinya sama Allah, siapapun yang jawab sing baleunghar ngadada, beunghar ilmu, beunghar harta, jeung beunghar hate, amin ya robbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Semuanya kurang kompak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, Allah. Masukkan ke dalam hati dengan perasaan Allah, Allah, ya Allah. Sekali lagi Allah, 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 ya Allah. Allahul kafi qasadanal wajadanal kafi likulil kafanal kafi walihal. Alhamdulillah berjamaah. Allahul kafi rabbunal kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wanimal kafi. Alhamdulillah. Sekali lagi Allahul kafi rabbunal kafi wasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafanal kafi wanimal kafi. Alhamdulillah. Ucapan salam. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Angkat tangannya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah, laka syafa'ah wa hadha matulabiyana. Berjamaah ya Rasulullah, ya laka syafa'ah wa hadha ya Nabi ya Rasulullah, laka syafa'ah wa hadha ya Nabi antal murtaja yaumah jihad ishfa'lana ya khairul anam antal murtaja yaumah jihad. Langsung ibu samperin ya suami ibu yang lagi ngorok itu, yang goreng patut ya, papa, beb, oh my darling, mang iding mang usuk, papa ungi itu wangi Jumat ya, tawarin, suka nawarin nggak bu malam Jumat? Pantesan pernah nawarin, suka nawarin malam sunnah malam Jumat, suka nggak bu? Nyengir pantesan salakina daripada pusing aing mikirna nyusul soal ibu natara nawaran ti heula yang maya nawaran leles tenaga sesa urut naon urut nyeuseuf jeung gegero teh nyaho pada salakina teh boga duit pantesan salakina daripada lieur pusing lieur jangar keneh nguseup daripada ayeuna jinah jeung janda. Bu tawarin papa, ayah sekarang malam sunnah loh, padahal kan rupiah salju. Yuk mama udah siap loh, udah di make up, udah cantik nih papa. Akan ku serahkan jiwa dan raga mama untuk papa. Malam ini kita bunuh Yahudi yuk pak. Cicing geles riut asup angin. Bu lamun salaki suami ibu nggak mau bangun, paksa yang bawahnya bangunin sama ibu, kepunyaannya bangunin. Kalau udah bangun perkosa sama ibu, nggak apa-apa, jangan merkosa suami orang lain. Kalau suami ibu mah nggak apa-apa, perkosa aja ya. Silakan servis, berikan servis yang terbaik untuk suami ibu. Ibadah luar biasa. Mau 1 rit, 2 rit sampai 10 rit. Papa, ayah masih kuat enggak? Masih mau enggak? Terus mama udah leles papanya. Upami papa terus leles, mama udah nyiapin air hangat, yuk kita mandi bareng sama mama. Yuk pap, suka mandi bareng enggak? Pernah ngaruruan salaki henteu? Aduh aing mah wayahna ya praktek. Yuk papa kita ke kamar mandi, kebenaran salaki teh megang pak suaminya kurus, pamajikanna montok. Wios papa orang ngandongku mamah teh ingin apa mendapatkan pahala ya, ingin jadi istri yang solehah. Ganongku cek dasar kina pegang ieu wios nggak usah dipakai serempak mah samping nggak usah wios kembali nggak ganjel oke. Ganong ke ibu, suami ibu udah digandong dibawa ke mana, ulah kejarian bawa ke kamar mandi. Terus di kamar mandi diukeun ulah digejretkeun diukeun lalaunan sok papa. Wios papa nggak usah papa, apa obeh sendiri biar mamah obehin deh. So belakangnya kodok-kodok ibu, depannya digoyang-goyang sampai bersih. Sok papa sekarang abdas, udah abdas papa niat adus ya, mamah mau
nyapin air hangatnya dulu, ambil cair ruqyah tadi dihanekeun, asupkeun kana ember, tambahan ku cai anu dinabak, pilih panas teh pilih kaleog salah kieu. Kira-kira tos rada haneut sok papah aina niat adus nah tugus ruqul hadasul akbar min jamil banani fadlillah ta'ala. Ku ibu diambil air ruqyah tadi, air doa ngeceut ya, langsung diguyurkeun ku ibu, tapi dibacaan dulu ieu tah jampena jampe ti Jampangan jeung Banten. Bismillahirrahmanirrahim, tulis rasa kumpur rasa jadi salaki sampurna, niat abdi ngaibakan Mang Iding caroge abdi putra Mang Usuk putra nama Icih, abdi nyuhunkeun ya Allah ieu caroge abdi nu goreng patut aya barokah ieu cai doa ya Allah sing kasep nu tadina enak aduh kamu sigit sing getol, nu tadina dina bau awak sing seugit, nu tadina kita nguseup jeung nguseup ya Allah mugi Gusti sing eureun ngusupna langsung banjurkeun bari takbirna hate Allahu Akbar. Insyaallah barokah ayat Allah, barokah ruqyah suami ibu jadi soleh insyaallah. Jadi aqwal baginda Rasulullah itu tidak suka membicarakan orang lain, kejelekan orang. Kita pun sebagai umatnya cinta kepadanya, lidah kita harus kita jaga, jangan suka ngomongin kejelekan orang. Aqwal baginda Rasul daripada di samping enggak membicarakan kejelekan orang lain, Nabi dalam berbicara tidak menyakiti hati orang lain. Kalau kita ngakumat baginda Nabi dina bicara, dina nyarios, dina ngobrol tong nganyurikeun hakebat insya malah tadi teh aqwal Nabi, ucapan baginda Nabi adalah Al-Quran yang bisa berjalan dalam hati kita yang cinta kepada Nabi. Lidah kita daripada dipakai bicara kurang manfaat, ujung-ujungnya ngomongin kejelekan orang, lebih baik lidah kita juga zikrullah, zikir membaca al-afdalul zikri bitilawatil Quran. Pak Abdullah zikirnya ngaos al-Qur. Ibu-ibu orang kaum sok baca Quran tara, bapak-bapak naya sok baca Quran tara Pak. Nah iya ari ngajawab bapak-bapak macam blang lain berarti tara tengah jawab teh. Ini bapak-bapak kelihatan dari kacamata batin Ustadz, ini bapak-bapaknya tawado tara mawa dompet, nggak sombong nih bapak-bapak, kelihatan dari muka-mukanya hafiz Quran hukul insya. Sabab bapak-bapak nggak jawab, bapak-bapak dari sananya Nabi Adam balam cici beda jeung ibu-ibu di sananya Siti Hawa calanga prame bu suka baca Quran, suka ngomongin kegorengan batur, suka rame kosong iridit suka kayak ibu-ibu. Tapi ting bener ting enggak kita tes bener atau enggak ibu-ibu suka baca Quran atau enggak, bapak-bapak suka atau enggak kita tes. Ini habis Quran hukum sok sanos bapak lagi ngojek, bapaknya lagi macul, lagi dagang kelihatan sambil baca Quran karena terlihat dari muka-mukanya habis Quran hukum. Yuk kita tes, tapi ibu-ibu dulu. Kelompok pertama, kelompok ibu-ibu, kita tes bohong atau enggak osok baca Quran. Lanjutkan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Lanjutkan ini aja berarti ngawan wadul taosok. Yo kelompok kedua Pak Kades janten Dewan Juri ya, yang eleh siapapun bapak-bapak atau ibu-ibu pus abdi hadir. Kelompok dua, kelompok bapak-bapak ini hafiz Quran hukum, betul atau enggak Pak? Sebagai bapak-bapak yang tawado, lanjutkan ayat berikut ini. Sekarang mulai tawado, lihatkan bahwa bapak itu hafiz Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fih. 100 tuh berat hor aya ngaji licik pansar tuh kaji pansarua alif lam mim aja bapak-bapak al-baqarah ibu-ibu alim berarti benar bapak-bapak walaupun gak jawab ternyata suka baca Qur insya daripada ya kita ngobrol rumpi di warung di rumah tetangga buat ujung-ujungnya ngomongin orang lebih baik lidah kita perbanyak baca Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah Al-Qur'an karena nanti akan datang di yaumul qiyamah syafi'an li ashabi memberikan syafaat kepada para pembacanya. Alhamdulillah ya sing loba baca Qur'an insya Allah daripada kita berbicara kurang manfaat ujung-ujungnya jelekin orang lebih baik kita perbanyak istighfar. Suka baca istighfar ibu-ibu suka bapak-bapak suka baca istighfar osok. Nah hikmah peringatan maulid Nabi kita perbanyak apalagi kalau kita banyak dosa ya banyak-banyaklah istighfar insya usaha ingin maju anak susah belajarnya anak suka ngelawan baik salaki goreng adat pamajikan nerewelang wae papolotot suka manyung istighfar insya Allah. Yuk kita istighfar berberkah satu kali. Astaghfirullah. Minal khotoya Astaghfirullah minal khotoya. Apapun masalah kita kuncinya perbanyak istighfar tobat kepada Gusti. Malah ketika kita melazimkan istighfar memperbanyak tobat membaca istighfar sama Allah di samping kita dicintai oleh baginda Nabi kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah sangat amat suka cinta kepada orang yang bertobat dan mensucikan diri. Di antaranya kita perbanyak tobat ya, perbanyak istighfar atas dosa-dosa yang telah lalu, yang telah kita lakukan, kecil besar, terang-terangan disembunyi, dari ucapan mata, maksiat telinga, tangan, perut, makanan yang kita makan, istighfarkan insya Allah. Jadi perbanyak daripada kita ngerumpi ngobrol kurang manfaat, lebih baik kita perbanyak sholat. Apalagi malam ini malamnya kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Malam ini malam tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Malamnya lahir baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang mana ketika lahir baginda Rasul tanggal 12 Rabiul Awal tahunnya tahun Bu? Kenapa disebut tahun gajah lain tahun Mei? Karena dulu 2 bulan sebelum lahir Nabi ada peristiwa yang sangat dahsyat luar biasa, yaitu perang gajah yang diserang oleh tentara Gusti Allah, yaitu apa Bu? Manuk ababil, burung ababil. Ketika Raja Abrahah dan pasukan gajah ingin menghancurkan Baitullah yang ada di Mekah, diserang oleh tentara Allah. Allah nggak ridho Baitullah yang akan diserang dihancurkan oleh Raja Abrahah dan tentara gajah. Allah langsung mutus burung ababil ya. Setiap burung ababil
ya di cakarnya itu bawa batu yang seukeut teas panas nyanak naon cenah batu seukeut teas tulis mungkin aya kuis nyanak naon dari mana seukeut batu seukeut teas panas teh dari neraka bukan dari material komo tiwahangan tetapi dari neraka Gusti. Dan anehnya lagi setiap batu yang segelas panas bu ada namanya Raja Abroha jeung seluruh pasukannya. Kalau di kaum ayam Mang Adang Mang Udung, Mang Ujang, Mang Aep, Mang Oyib, Cijah, Ceneneng, Ciis, Cicoh, Cemumun, arayaan eta setiap batu segelas panas yang dibawa oleh burung ababil ada namanya Raja Abroha dan pasukannya. Jadi dilemparlah batu yang segelas panas itu kepada seluruh Raja Abroha. Namun di dia mah Cijah ke Cijah, maka Mang Ujang, Mang Ujang ka Mang Ujang, Mang Eman ka Mang Eman, Mang Adang ka Mang Adang, maka Mang Iding. Tepat sasaran. Sehingga semua Raja Abroha dan pasukannya hancur lebur. Dan ibarat daun yang dimakan oleh ulat. Alhamdulillah, peristiwa itu diabadikan dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai beres. Yuk kita bacakan surah Al-Fil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabb alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran ababil bihijaratin min sijil faja'alahum ka'as. Nah itu terjadi perang gajah yang diserok oleh makhluk ababil, burung ababil, yaitu tanggal 19 Muharram. Tanggal berapa bu? 18 Muharram. Setelah Muharram bulan Safar, setelah Safar Rabiul Awal bertepatan hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gembira oleh seluruh makhluk Allah yang ada di tanah maupun di lautan. Semuanya gembira kecuali ada satu makhluk yang sedih, sengsara, nalangsa ketika mendengar Nabi kita lahir ke alam dunia, yaitu setan. Karena setan curi, setan nangis, setan sedih. 4 perkara. 1. Setan sedih, setan nelangsa, nangis ketika setan dilaknat oleh Gusti Allah. 2. Setan nangis sedih ketika diusir dari surganya Allah. Setan sedih nangis. Yang ketiga, ketika mendengar baginda Rasulullah lahir ke alam dunia. Keempat, setan sedih nangis melangsa sengsara ketika surah Al-Fatihah diturunkan ke dunia ini. Alhamdulillah. Selain setan semuanya, burung, ikan yang ada di lautan semuanya yang gembira membaca salawat menyambut lahirnya baginda, bersalawat semuanya. Tala'al badru wajib syukur mada'alillah. Sekali lagi kita sambut lahir baginda Nabi. Tala'al badru alaina insani yadil wada wajib syukru alaina mada'alillahi da. Sekali lagi berjamaah. Tala'al badru alaina
sampai sekarang kita di sini ikut riang gembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang bertepatan Masehinya 20 April tahun 571 Masehi. Kan ada lagunya ya di qasidah, tahu nggak Bu? Sok coba nyanyikan lagu qasidahnya. Tua Bangka pada hari Isnin Nabimu. Kacau ai mah kumaha. Ibu-ibu teh, coba Bu lanjutkan nyanyian berikut ini. Haredang, haredang, haredang. Ari kana dangdut kabeh apa. Yuk qasidah dulu bareng-bareng diiringi oleh tim Hadroh Nurul Hidayah. 1 2 3. 12 Rabiul jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun 571 di kota Mekah pada tahun Alhamdulillah genah. Jadi teh kerasa capek hari kita yang selaku pedah wajihana kembali yang penting berkah itu. Kita kalau ingin dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, pandailah jaga lisan kita daripada kita ngomongin kejelekan orang lain, ngerumpi kurang manfaat. Lebih baik tadi baca 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 sholat, ulah nyonyoh HP, ieu mah online we jeung online-nya. Mau masak HP arek botram, kersa sapu HP mau tidur, lilir sare bangun tidur HP arek mandi, mau modal beres modal HP geus modal langsung nyo HP rame teh kriang taina geuleuh HP ya. Baca sholat. Lanjut yang kedua, pandailah jaga hati kita. Jangan sampai amal kita celaka gara-gara hati kita tidak dijaga. Ada penyakit hati yang ada di hati kita. Di antaranya sombong, ujub. Yang paling dibenci oleh Rasul adalah sombong, ujub. Awas tina hati asa ngarasa kurang pangbeungharna, ngaraos kurang pangbenerna, asa urang harus pangpinterna, asa panggagahna, asa pangdermawana, asa ngarasa pangsolehna, asa pangsurgana. Cilaka. Adek, jagalah hati kita, insya Allah, dari penyakit hati, sombong, ujub, takabur, riya. Ibu beribadah, ibu sedekah, tapi di dalam hati beribadahnya bukan karena Allah, karena ingin ditilai oleh orang lain, terjadi terjantan pahala, karena di hatinya ada ria. Awas, dengki, syirik terhadap orang lain, awas, jauhkanlah dari penyakit hati syirik, dengki, hasud kepada orang tetangga, kebeli motor baru ya ujug-ujug manyun, mau tenaga kebeli mobil enggal dah kredit eta hati betul kade. Ketika ada tetangga keluarga kita ataupun tetangga kita yang mendapatkan nikmat dari Allah ya, usahanya lancar, jualannya untung, hasil taninya luar biasa, ternaknya maju, ikut hati kita mensyukuri atas nikmat yang telah diberikannya dengan membaca tasbih.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Alhamdulillah ikut bersyukur lain dia tetangga kembali kulkas anu baru katingali garotong nu badag nu harga 18 juta teh ujug-ujug muriang. Eta si ibu pas dikerok salakina mama kunaon ieu teh tonggong teh aya merek Politronan sehoreng muriangna asup angin ngali tetangga kembali kul kadeye. Jaga hati kita dari sidik dengki hasud insya. Terakhir jaga hati kita dari dendam. Jangan ada dendam di antara kita. Pilih ayat keluarga ibu, tetangga ibu yang pernah mendolimi kita, pernah ngomongin kejelekan kita, pernah fitnah kepada kita. Jangan kita balas, jangan kita dendam, ya. Jangan ada dendam. Baginda Rasulullah ketika mau berjamaah subuh, ya diludahin. Setiap mau sholat subuh diludahin, ketiganya diludahin. Kangjeng Nabi enggak membalas. Ketika keempat kalinya yang ludahin enggak ada, malah baginda Rasul mencari kangen orang yang meludahi Rasulullah. Yang ada Nabi nengok bawa roti sambil doain biar sembuh. Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, jangan ada dendam di hati kita. Insya jagalah hati dengan selalu zikir kepada Allah Subhanahu, supaya setiap hembusan napas kita bernilaikan ibadah. 1 menit napas kita kurang lebih 18 sampai 20 kali napas. Itu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak yang tidak murah atau tidak nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumil mizan. Dipakai naon napas kurang? Apakah dipakai sia-sia? Apakah dipakai orang maksiat? Ya, harus menilaikan ibadah karena tidak gratis, nanti akan dipintai pertanggungjawaban. Ya, jadi setiap napas kita harus selalu zikir hati kita kepada Allah. Dimanapun, lagi apa, bersama siapa, hati kita tetap bersama Allah. Ingat sama Allah, jalankan dia hati kita zikirnya, zikir khafi. Allahu Allah Allahu Allahu Allah. Ibu lagi masak, ibadah malah jadi ibadah luar biasa, hasil pasangannya berkah karena ibu lagi masak, hatinya zikrullah. Allahu Allah Allahu. Bapak lagi jualan, lagi bacul, lagi ngoret, lagi kerja apapun, ngaduk nembok, itu jadi ibadah sangat luar biasa di hadapan Allah. Sabab si bapak keur ngaduk, bapak keur nyangkul, hatena zikrullah, menjalankan ismul azam Allahu Allahu Allah. Nah, dimanapun kita, termasuk punten bukannya jorok, kita lagi di WC, baik di wahangan, lagi nanggung, lagi lagi BAB, hati kita harus ingat sama Allah di dalam hati kita. Allahu, karena kita diberikan nikmat yang luar biasa. Kalau punten kita berokobah dulu sedikit, akan keluar kotoran, aya nu badag, aya nu leutik, eta keluar punten ngeureut sorangan dikeureut ku ibu, ngeureut sorangan atau dikeureut ku urang, ngeureut sorangan. Bisi aya orang kaum punten teh mawa gunting jeung pesok, keluar kereut, keluar gunting cepret, aya teh gitu. Ini nikmat luar biasa yang harus kita syukuri dalam arti supaya jadi ibadah. Mau WC berdoa, ya keluar WC selama di WC juga hati kita harus zikir, harus ingat sama Allah, jalankan dalam hati kita terus Allahu insya. Itu yang ibadah luar biasa. Jagalah hati kita insya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yuk kita kuis dulu ya, karena tadi kita last tuh jam 12 beres jam nyatu, akhirnya jam 12 kurang 10 menit. Kuis dulu, angkat yang bisa, angkat kaki, angkat kaki, angkat tangan.
kaki membalik ya. Yo, angkat tangan. Ustaz siapkan hadiah dulu. Benar tuh duit. Yang bisa naik ke panggung. Insya malah Pak Kades nanti mau gantiin. Ustaz tawangin dulu 2 juta. Alhamdulillah. Angkat tangannya. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan hari Senin 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena sebelum Nabi lahir ada peristiwa perang gajah terjadi pada tanggal berapa? Angkat tangan, jangan ngomong, angkat tangan. Kalau ada saha. Gagal ya. Tong ngomong, angkat tangan, kayak usah ditunjuk. Siapa ngelana? 18 Moha. Lanjut. Pertanyaan barusan gagal. Pak Kades tentang duitnya aman kan ini. Saun Pak Haji itu kesepuhan tenang kenapa Ustad? Da ieu mah noteh nuju milad baginda Nabi abdi ge bade namahan keur hadiah mah cenah. Kamu teu naik panggung talangan heula we cenah. Bisiria cenah. Alhamdulillah Pak Kades sama Pak Haji mau nambahkan hadiah. Pertanyaan selanjutnya, angkat tangan. Nabi kita lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah Masehina 20 April tahun 571 Masehi. Pertanyaannya malam ini panitia penyelenggara bil khusus keluarga besar DKM Baitul Muttaqin sedang milad lahir Nabi yang keberapa? Angkat tangan. Babari deh. So, angkat tangan. Angkat tangan, jangan ngomong, ngomong eta jadi betul. Angkat tangan. Untuk dia hadiah, iya bukan sembarangan uang, menang aja sampai heula iya. Tuh si bapak itu tuh kersila, bari sing sampingna disingsatkeun. Bapak, milad Nabi ka sabaraha peuting ieu? Sing tarik. Sabaraha? Oh, eta mah perang gajah. Lahir Nabi malam ini kita sedang syukuran lahir Nabi yang keberapa? Angkat tangan. Bapak berapa? 1000? Berapa? 300 salah. Sekarang pertanyaannya, malam ini warga kampung kaum yang dipanitia oleh keluarga besar Masjid Baitul Muttaqin sedang tasyakur binikmat milad Nabi, lahir Nabi yang keberapa? Iya, yang pakai itu. Silakan yang paling dulu peci hitam. Yang itu. Betul, 100. Silakan naik panggung. 1451 tahun lahir baginda Nabi kita. Alhamdulillah. Cing atuh buka imas taka teh ibu. Nabi teh lahir tahun 571 Masehi. Ayeuna Masehi tos tahun sabaraha? 2022. Rumusna ayeuna tahun 2022 ambil lahir Nabi 57 hiji sama dengan 451. Silakan naik panggung. Ayo Alhamdulillah. Nah, iya nya menang pahala plus menang duit dari Pak Kades. Lamun nambahan Pak Kades. Alhamdulillah. Sok tatih bios Allah barakallah. Sok tatih. Pertanyaan selanjutnya Ibu, selain kita dicintai oleh Nabi, kita juga dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh apabila kita berbanyak taubat kepada Allah sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah keberapa ayat berapa? Angkat tangan. Itu hari ngaji karoleng. Yang tadi Ustaz sampaikan, Allah sangat suka, Allah sangat resep, Allah sangat cinta kepada surah naon? Surah Al-Baqarah ayat 220. Ya 100. Mbak sama saya 3 sebelakan. Naik panggung. Yang ibu-ibu cari cingwai. Sak mangga naik panggung. Alhamdulillah. Ya putrana Pak Kiai. Ya. Taroskeun tadi di bejaan teh di bumi teh nya. Ini mah fair. Ya jujur, bijaksana. Ya tidak ada sogok menyogok.
Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya masih ada 1.200.000 lagi. Siap? Angkat tangan. Jangan angkat kaki. Pertanyaannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang yang sangat bagus akhlaknya. Akhlak baginda Nabi di antaranya yang harus kita syukuri, yang Ustadz sampaikan, yang harus kita ikuti, di antara yang paling utama apa? Angkat tangannya. Ibu-ibu dulu, di bapak-bapak cici, ibu-ibu lah. Tuh Neng yang angkat tangan, silakan jawab. Iya, akwal atau sidiknya, ucapannya harus sidik. Silakan naik panggung Neng, kembali, sok langsung buru. Ya, soalnya jam 12 harus beres nyatu. Ayo Neng, cepetan naik. Kalau nggak naik nanti ada yang naikin. Sok berpulih dia. Ya, kamera lihat. Ini karena takut digubrak, kalau banyak kan 3 dulu ya. Bapak sama namanya Pak? Ahmad. Bapak Ahmad. Istri masih ada? Alhamdulillah. Ada berapa istri Pak? 1. Hiji ari anak barangkali 4 bojo hiji barangkali 4 jantan 5 bapak hiji jadi genep 30.000. Alhamdulillah. Duka 30.000 30.000 ya. Teh nami teh sahirap deui. Sah, tos nikah atas kedua bojo hiji 2 bojo sebagai 2. Alhamdulillah barangkali 2 jadi 4. Pertanyaan nak lahir ayeuna AA dinten naon? Kemis teh 80.000. Alhamdulillah. Neng siapa namanya Neng? Umah udah nikah belum? Mau nikah nggak? Mau nikah nggak? Mau atuh gitu. Udah ada belum jodohnya? Belum. Neng, ibu Rama ayah kene? Ibu Rama, ayah ibu masih ada? Ada. Alhamdulillah. Neng miladnya bulan apa? Bulan Juni. Bulan Juni itu bulan kasbaraha? Bulan 6 berarti 60.000. Itu adil ya? Iya genap, iya 8, iya genap. Kita satukan dulu ya. 6 dan 6 12. AA 8, 12 dan 8 20. Lahir Nabi bulan April tanggal seberapa? 20 jeung 20 40. Terus sadinten saminggu sabar dinten 7 40 jeung 7 47. Nu kenging hadiah gelombang pertama sabar orang 3 47 jeung 3 50 jadi 50.000 ewan. Alhamdulillah. Nyokot dina ieu duitna. Karena ini punten uang yang disepesakan ini sudah diwirid baca salawat goni. Tahu salawat goni? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika maswa koyong beunghar usaha yang lancar baca salawat goni utamina ke subuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amma siwa. Lihat ke kamera, uangnya diperlihatkan, jangan dulu dimasukkan. Para pemirsa Ustadz Anom TV dimanapun berada, ini ada 3 hamba Allah yang mendapatkan hadiah asli, uang asli. Tapi ini uang bukan sembarangan uang, karena keng ngawirid Ustadz. Ini khasiatnya banyak sekali, luar biasa. Khasiat hang terang teh Bapak, oyong terang teh khasiatna, oyong iya khasiatna. Para pemirsa, ini uang tidak akan habis kalau henteu dibalanjakeun. Jamaah, oh jamaah. Sesuai janji panitia jam 12 beres nyatu kebetulan oge beteng kurus kukurumbukan geus lapar can suguhan ngawadang geus lapar beujeuna ngawadang sakitu anu tiasa dikesanakeun mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.